memang terkejut dengan adanya Kuwait ini, seakan-akan apa ya, kalau bisa dikatakan gitu, kayak mempermainkan juga kita. Ini wajar kalau PSSI agak berang juga melihat dengan cara kelakuan dari Kuwait yang membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kuwait yang kemarin membatalkan secara sepihak untuk bermain di tanggal 15 September dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Ternyata Kuwait menerima laga uji coba dengan Suriah di FIFA Matchday. Ini betul-betul membagongkan. Yang selanjutnya ada Profesor Tom Hai akhirnya berlabuh ke Persik Bandung, dan informasinya Tom Hai ini pemain termahal di Super League Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga hari ini teman-teman bisa menjalani aktivitas dengan baik, dimudahkan rezeki teman-teman. Tetap semangat. Kuwait yang batal menghadapi timnas kita pada tanggal 5 September yang akan datang di FIFA Matchday. Akhirnya, ya, kabar terakhir, Holland menerima tawaran uji coba di FIFA Matchday ini melawan Suriah. Itu yang mengagetkan, dan termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir pasti kaget ya, dan agak kesal juga kalau bisa melihat. Wajar lah kalau dalam tanda kutip ya, ini murka karena mereka secara sepihak kemudian membatalkan pertandingan yang sudah dirancang oleh PSSI dalam 2 laga di FIFA Matchday tanggal 5 dan tanggal 8, karena sesuai jadwal kan teman-teman pasti tahu. Tanggal 5 itu lawan Kuwait dan tanggal 8 lawan Lebanon. Bahkan tanggal 2-nya rencananya dimulai dengan Kuwait ketemu dengan Lebanon di Gelora Bung Tomo Surabaya. Tapi kemudian Kuwait membatalkan. Ya, membatalkan karena mereka tidak ada pemikiran lain apapun itu. Ya, dengan pembatalan ini alasan-alasan yang mendetail soal pembatalan cuma ada bahwa mereka juga menolak tidak hadir di sebuah turnamen ya seperti yang diungkapkan Pak Erick itu di Uni Emirat Arab ya. Tapi ketika kemarin itu muncul berita bahwa mereka itu masuk dalam jadwal FIFA Matchday, berarti mereka menerima apa yang diinginkan oleh Suriah ya, dan itu sudah terjadwal di laman Federasi Sepak Bola Suriah. Itu tercatat mereka bahkan akan bertanding di saat kita bersamaan bermain dengan Lebanon tanggal 8. Itu sudah dijadwalkan. Jadi Suriah lawan Kuwait. Nah, ini yang akan dilakukan oleh PSSI, upaya ke AFC. Tentunya protes wajar ya, untuk bagaimana mereka diadukan dengan cara mereka yang sepertinya tidak sportif ya. Kemudian membatalkan ini di saat-saat yang sudah mepet. Padahal di awal-awal sudah approvalnya, itu sudah oke, udah jadi. Ya kalau lain halnya kalau mereka membatalkan misalnya 3 minggu yang lalu, ya tidak bisa ikut dalam FIFA Matchday. Tapi kalau kurang waktu dekat, ya ini sangat disesalkan. Walaupun PSSI bergerak cepat dengan pembatalan Kuwait itu, masih untung, masih bersyukur bahwa ada satu negara, Taiwan, bisa menerima itu daripada kita nggak bertanding sama sekali, mestinya kosong. Jadi teman-teman semua bisa lihat apakah kita cukup dengan satu pertandingan lawan Lebanon atau ada, walaupun itu tim seperti Taiwan yang dikatakan kenapa Taiwan bukan yang lain begini bla 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 bla. Ya kita harus berterima kasih kepada Taiwan yang mau diajak untuk bermain dengan kita, karena kalau tidak ada Taiwan kita praktis tidak ada lagi pertandingan. Jadi kasihan yang sudah beli tiket ya kan, untuk pertandingan melawan Kuwait itu akhirnya harus refund, harus dikembalikan, batal, harus dipulangin uangnya. Tapi dengan ada Taiwan jadi berlaku tiket lawan Kuwait itu. Jadi ini untuk mengisi kekosongan aja daripada tidak ada sama sekali. Sementara kalau negara-negara lain itu sudah agendanya sudah terisi. Jadi susah
Ada yang mengusulkan Thailand lah, Thailand sudah tampil di Piala di Kings Cup nantinya, itu bertanding melawan Irak di sana, ada Hong Kong di sana, mereka kan bertanding di situ. Ya, kenapa nggak dengan Malaysia, ini akan lebih ramai. Malaysia pernah kita undang tapi mereka tolak, ya kan. Dan mungkin PSSI dan Malaysia mungkin sudah punya agenda juga yang lain, karena di FIFA Matchday ini semua akan mengisi pertandingan-pertandingan itu dengan sesuai dengan apa yang sudah terjadwalkan, ya. Nah, Taiwan itu bisa menerima ini. Mereka peringkat memang 172 di bawah kita. Tetapi itu yang dikatakan oleh Ketua Umum bahwa berterima kasih karena mereka mau untuk diajak bermain daripada tidak sama sekali. Nah, itu kan lebih kecewa lagi. Begitu ada tim lain datang, banyak yang memprotes. Ini begini. Saya pikir nggak, terima aja. Yang penting bisa pemain-pemain kita bisa ada pemanasan, apalagi kalau pemain-pemain misalnya lapis kedua mereka bisa bermain dengan baik, bisa dapat jam bermain dengan bagus. Yang penting kekosongan itu ada, terisi. Itu teman-teman. Jadi jangan melihat di Taiwannya, tetapi kita juga harus seperti yang dikatakan Pak Ketua, harus bersyukur ada tim yang mau untuk bertanding dengan Bang Jai dan kawan-kawan, ya. Kalau memang mencari pertandingan yang berimbang, yaitu lawan Lebanon. Itu pasti itu tanggal 8 itu pertandingan yang seru. Anggap saja ini kan sebagai ya untuk langkah awal, ya. Jadi pemain-pemain bisa aja juga setelah berkumpul tanggal 1, kalau nggak ada pertandingan, cuma satu pertandingan kan agak gimana ya gitu. Tapi kalau dengan adanya satu pertandingan, walaupun ini pertandingan yang dianggap ini agak ringan, tetapi kita kan sudah ada pertandingan. Yang penting pertandingan itu penting buat anak-anak beruji coba sebelum menatap pertandingan berikutnya, ya, di FIFA Matchday, dan nantinya ujungnya kan di Oktober di putaran keempat. Begitu teman-teman kalau bisa dikatakan. Cuma memang terkejut dengan adanya Kuwait ini, seakan-akan apa ya, kalau bisa dikatakan kita kayak mempermainkan juga kita. Ini wajar kalau PSSI agak berang juga melihat dengan cara kelakuan dari Kuwait yang membatalkan. Oke lah, kita tetap menatap ke depan, biarlah menjadi urusan PSSI untuk memprotes ini ke AFC, bertanya bagaimana mengadukan Kuwait, tapi jangan terganggu dengan hal ini. Yang penting kita sudah ada dua pertandingan di FIFA Matchday, ada Taiwan dan ada Lebanon. Jadi itu yang kita harus syukuri teman-teman. Nah, saya berpindah ke kabar yang lain. Akhirnya Tom Haye, ya, gelandang kita itu mendapatkan klub juga, berlabuh di Persib Bandung. Ya, semua sudah tahu dari kemarin itu berita yang sudah terus beredar dengan kedatangan seorang Tom Haye, gelandang kita ini yang akhirnya mendapat pelabuhannya, dan ini petualangan baru bagi dia setelah bermain di Eredivisie terus. Ya, kita tahu bersama bahwa setelah dari Heerenveen kemudian diambil oleh Almere City, yang akhirnya dia setelah Almere turun dikeluar dan belum mendapat klub, sama seperti pada musim lalu. Di detik-detik terakhir injury time baru dia berlabuh ke Almere City, kan. Sebelum-sebelumnya juga dia bermain di ADO Den Haag, ada di NAC Breda. Ya, ini Tom Haye dari 5 klub sebelumnya, dan bagus karena di antara 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert menghadapi FIFA Matchday ini, hanya Tom yang belum ada klub. Tapi dengan Persib ambil, ya kita bersyukur bahwa dia akhirnya sekarang punya klub. Nah, di Persib itu dia akan dikontrak, konon kabarnya 2 tahun ke depan, dan dia menjadi pemain termahal yang ada di Liga Super saat ini. Luar biasa. Mungkin saja 1 juta, ya, 1 juta euro, 18,9 ya miliar rupiah. Makanya dia menjadi pemain top kita, pemain Indonesia yang dengan harga yang sangat tinggi, ya. Rico Barba juga ikut diambil, ya, oleh Persib Bandung. Dan kalau bisa dikatakan di sini bahwa Persib melakukan ini dengan baik sekali, terpikirkan ke depan, karena bukan hanya di Liga Super, berpikir bahwa ada kompetisi yang lebih penting di level ACL, ya, League 2 di ASEAN ini, yang itu mereka sangat penting mendapatkan pemain-pemain untuk menyeimbangkan di lini tengah. Dan semakin banyak pemain-pemain tengah dengan kehadiran Tom Haye ini, ya teman-teman, di Persib Bandung. Dan Persib tentunya akan berusaha untuk mempertahankan gelar secara back to back yang mereka raih di Liga 1 kemarin. Dengan Tom Haye, itu yang dikatakan oleh manajemen, keseimbangan terjadi katanya. Ini luar biasa. Di tengah sudah ada Mark Klok yang sekarang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert, ya, ada Luciano Goicoechea di sana, ada William, Deddy Kusnandar. Ini banyak pemain-pemain. Bahkan mungkin akan penuh bagi Hodak untuk bisa memilih pemain-pemain terbaik
ya untuk ada di lini tengah. Bisa saja ada yang mungkin dipinjamkan karena terlalu banyak di sini. Tapi kalau bicara dengan kedalaman skuad, kehadiran Tom Hai ini oke, ya bagus ya. Makanya kita bersyukur sudah dapat klub, dan juga Persib melakukan suatu transfer yang luar biasa, sehingga kita harapkan kehadiran dia bisa menaikkan lagi atmosfer sepak bola Indonesia, terutama di Liga Super ini, karena sebelumnya juga kita sudah bisa mendapatkan pemain-pemain seperti Jordi Amat ya yang bermain di Persija Jakarta, Rafael Stoic yang berlabuh ke Dewa United, kemudian ada Jens Raven juga yang ada di Bali United. Jadi saya pikir sepak bola kita semakin bagus. Jadi kita sambut Tom Hai bersama dengan Persib Bandung, dan kita akan lihat nantinya bagaimana dia bermain sebagai, mungkin bisa mengatur serangan atau bahu-membahu dengan Mark Locke, dengan Luciano di tengah. Jika Boyan Hodak ini memainkan misalnya dengan pola 4-3-3, katakan seperti itu, ya bisa juga dengan 4-2-3-1, semua tergantung dari Boyan Hodak untuk bermain dengan skema dia bersama dengan Persib Bandung. Tapi yang penting kita ingin melihat ya bagaimana dampak dari kehadiran seorang Profesor Tom Hai di Maung Bandung. Jadi selamat datang untuk Tom Hai. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.